Halo semuanya, kembali ke channel Red Portal. Sebagai seorang gamer, hal pertama yang kita lihat dan terpampang nyata di layar tentu saja adalah grafis sebuah game. Kadang-kadang, dengan melihat sebuah grafis game tersebut, kita bisa dengan mudah untuk menentukan kualitas dari game itu saja secara langsung. Padahal, grafis sebuah game tidak berbanding lurus dengan tingkat kualitas dari gameplay game tersebut. Terkadang, kita malah terlalu cepat untuk menghakiminya tanpa memberinya kesempatan apakah game itu benar-benar bagus atau tidak. Namun untuk beberapa kasus, gamer-gamer veteran kadang-kadang bosan dengan game yang memiliki art style grafis yang terlalu realistis dan heboh. Beberapa gamer tersebut sudah terlalu lelah untuk melihat gambar di depan mata mereka yang dipenuhi banyak sekali detail-detail yang terkadang bahkan sangat mudah untuk dilupakan. Oleh karena itu, beberapa developer menawarkan opsi yang lain. Alih-alih mengimplementasikan grafis yang realistis dan megah, developer ini mengambil rute lain dalam game yang mereka kembangkan. Red Portal kali ini akan membahas tentang game yang memiliki grafis atau art style yang unik. Sebelum dimulai, tolong subscribe channel ini terlebih dahulu agar tidak ketinggalan dengan informasi game-game yang selanjutnya. Hotline Miami dirilis pada tahun 2012 oleh Denatan Games. Hotline Miami adalah game indie top-down shooter yang memiliki grafis yang unik. Alih-alih memiliki grafis third person atau first person layaknya game-game pada umumnya, game ini malah menawarkan sudut pandang di mana kita berada di atas pemain. Tidak hanya itu, walaupun memiliki grafis pixelated yang sering dikait-kaitkan dengan kualitas grafis game pada zaman dahulu, seringkali berkonotasi family friendly, Hotline Miami malahan adalah sebuah game sadis dan brutal yang tak tanggung-tanggung untuk memunculkan darah atau organ manusia di dalamnya. Kualitas grafis yang seperti itu membuat Hotline Miami terasa berbeda dibandingkan game-game yang lainnya. Bahkan jika melihat dari screenshotnya saja selama 3 detik atau lebih sedikit, kalian mungkin akan dapat menebak dengan mudah game tersebut saat pertama kali melihatnya. Apalagi, gameplay dari Hotline Miami yang mengusung one shot one kill semakin menambah keseruan saat bermain game ini. Dengan kualitas tadi, Hotline Miami mendapatkan kualitas yang baik pada situs Metacritic dengan skor 85. Superhot. Apa yang terlintas di benak kalian saat mendengar game FPS? Grafis yang realistis, tekstur yang detail, atau lingkungan yang terlihat akurat sama seperti di dunia nyata? Mungkin kebanyakan game FPS akan memiliki ciri-ciri grafis seperti itu, namun tidak dengan game satu ini, Superhot. Game yang dirilis secara multiplatform ini memiliki estetika yang unik daripada game FPS lainnya. Bisa kalian lihat sendiri, Superhot memiliki kualitas grafis yang minimalis dengan sedikit sekali detail tekstur yang ada di dalam gamenya. Bahkan, konsep warna yang diusung dari dalam game ini hanyalah warna merah yang menunjukkan musuh dan putih yang menunjukkan lingkungan dari game itu sendiri. Meskipun dengan grafis yang cukup unik seperti itu, Superhot tetap memiliki ciri khasnya tersendiri karena art style tersebut. Apalagi dipadu-padankan dengan gameplaynya yang tak kalah unik di mana musuh dan lingkungan akan ikut bergerak apabila sang pemain menggerakkannya juga. Superhot bahkan mungkin bisa dianggap salah satu game FPS paling inovatif selama 1 dekade ini. Cuphead. Jika kalian sering atau pernah melihat kartun-kartun zaman dahulu, kalian mungkin tahu bagaimana indah dan luasnya gerakan-gerakan yang ada di dalam kartun tersebut. Apalagi, jika kalian sedikit tahu tentang proses animasi, kalian mungkin akan tahu betapa sulitnya proses pembuatan dari animasi tersebut. Tingkat kesulitan yang tinggi tersebut juga lah salah satu alasan kenapa animasi seperti itu jarang sekali ada di dalam dunia game. Kalaupun ada, pasti memerlukan proses yang sangat panjang dalam pembuatannya. Namun, ada satu game yang tampil di permukaan menggunakan style animasi yang sungguh unik seperti itu. Salah satunya adalah Cuphead. Pertama kali dirilis pada tahun 2017 oleh developer ini bernama MDSR. Cuphead adalah game run and gun layaknya Metal Slug yang memiliki tingkat kesulitan yang tinggi. Bahkan beberapa gamer menyebutnya sebagai Dark Souls-nya game side-scrolling. Tidak hanya memiliki gameplay yang susah, salah satu keunikan yang dimiliki Cuphead tentu saja adalah grafisnya memiliki kualitas layaknya kartun di zaman dahulu. Pengembang dari game ini mengaku kalau dia menggambar semua animasi dalam game ini menggunakan tangan dan membuat backgroundnya dengan cat air untuk kemudian diedit dalam Photoshop. Terlepas dari gameplaynya yang cukup sulit, yang sampai membuat kami tak sanggup menamatkannya, Cuphead pantas dipuji untuk kualitas grafisnya itu sendiri. Okami. Sebagai gamer Indonesia, mungkin kalian sudah tidak asing dengan budaya-budaya Jepang. Apalagi
Dengan banyaknya tontonan yang dilihat saat masih kecil yang kebanyakan adalah tontonan Jepang seperti anime, variety show, dan lain-lain membuat kita bahkan seperti lebih mengetahui budaya Jepang daripada budaya negara kita sendiri. Namun budaya Jepang yang benar-benar tradisional masih terdengar asing di telinga kita. Apalagi budaya-budaya Jepang yang tidak terlalu populer seperti sumie, ukiyo-e, dan lain-lain akan mudah terlewat begitu saja. Setidaknya, ada satu game yang mencoba mengadaptasi tradisi tersebut untuk bisa diaplikasikan ke medium yang lebih modern. Salah satu game tersebut adalah Okami. Game yang dirilis pada tahun 2006 di PS2 ini memiliki grafis cel shaded yang unik dengan menggabungkan style tinta-tinta tebal beserta sapuan kuas yang khas pada setiap objek dan karakter yang ada di dalamnya. Style seperti ini terlihat mirip seperti sumie yang merupakan seni tradisional Jepang saat menulis huruf kanji di atas kanvas atau objek yang lain. Sementara di lingkungan yang ada di dalam game ini digambarkan mirip dengan lukisan-lukisan ukiyo-e yang terlihat sangat indah dipadu-padankan selaras bersama style dari game tersebut juga. Keunikan grafis yang dimiliki oleh Okami membuatnya menjadi kontender terkuat untuk game PS2 dengan grafis paling memukau sepanjang sejarah. Phase. Apa itu ruang dua dimensi? Mungkin kalian sudah tahu karena sudah diajarkan semenjak SD kalau dua dimensi adalah ruang yang terdiri dari atas bawah dan juga kiri kanan. Dua buah ruang navigasi yang bisa digunakan untuk berpindah tempat. Namun apa jadinya jika sebuah objek dua dimensi juga dapat berpindah ke dimensi ketiga? Konsep seperti inilah yang ditawarkan oleh Phase. Game side-scrolling buatan Polytron Corporation pada tahun 2012 ini menggabungkan konsep 2D dan 3D menjadi satu kesatuan. Pada dasarnya, game ini adalah game 2D, namun pemain bisa mengubah perspektif dari game ini layaknya sebuah game 3D. Tidak ada jarak yang benar-benar memisahkan game ini seperti game 3D kebanyakan, sehingga apapun yang bisa dijangkau saat pemain mengubahnya menjadi perspektif 2D, maka player tetap menggerakkan karakternya di dalam ruang 2D tersebut. Tidak hanya itu, game yang unik ini juga memiliki konsep puzzle dan juga misteri yang menyenangkan untuk diikuti. Dengan konsep perspektif yang berubah-ubah pula, pemain bisa saja menemukan jalur rahasia atau bahkan sesuatu yang baru saat mengubah-ubah perspektif tersebut. Phase adalah game yang sangat layak untuk dimainkan jika kalian memang menginginkan sesuatu yang unik saat bermain game side-scrolling. As Dusk Falls. Game naratif zaman sekarang seperti game-game yang dikeluarkan oleh Supermassive Games atau Quantic Dreams biasanya mengedepankan kualitas visual yang sangat realistis dengan model 3D yang bisa dikatakan mirip dengan manusia. Bahkan beberapa scene dalam game-game tersebut sangat sulit untuk membedakannya dengan dunia nyata. Namun pendekatan tersebut berbeda dengan apa yang dilakukan game satu ini, As Dusk Falls. Game eksklusif Xbox ini alih-alih menggunakan grafis 3D, lebih memilih menggunakan grafis protet orang-orang asli sebagai basisnya. Namun tentu saja, ada sebuah proses yang dinamakan sebagai rotoscoping agar membuat model atau aktor di dalam game ini bisa menyatu dengan natural di dalam gamenya. Dengan teknik rotoscoping ini juga, karakter-karakter di dalam game ini terlihat seperti lukisan yang bergerak. Presentasi seperti ini tentu saja meninggalkan kesan yang benar-benar unik saat pertama kali dilihat. Animasi pergerakan yang terkesan patah-patah, adegan yang disajikan tetap meninggalkan sesuatu yang dramatis. Mulai dari seperti efek wajah para karakternya, atau teknik cahaya yang memiliki pengaruh besar pada model wajah para karakter dalam dunia game tersebut ini. As Dusk Falls mungkin menjadi salah satu game dengan grafis paling unik yang dimiliki oleh Xbox. Gris. List di dalam video ini sebenarnya disusun dari yang terburuk sampai yang terbaik atau semacamnya. Namun entah kenapa, di video kali ini, game di list terakhir ini adalah game yang memiliki kualitas grafis yang sangat unik dan sangat indah secara bersamaan. Kami bahkan sampai sekarang menobatkannya sebagai game yang mungkin sulit untuk ditiru beberapa tahun ke depan. Game tersebut adalah Gris. Game yang pertama kali dirilis pada PC pada tahun 2018 ini mungkin adalah personifikasi dari sebuah keindahan itu sendiri. Bagaimana tidak? Entah kenapa saat memainkan atau bahkan melihat game ini saja, terasa seperti melihat sebuah lukisan mahakarya yang sangat indah. Mungkin perspektif tentang sesuatu mahakarya sangat subjektif bagi semua orang ya. Tapi entah kenapa, objek, karakter, dan lingkungan yang ada di dalam game ini tersusun dengan sangat indah dan nampak begitu natural apa adanya seperti itu. Walaupun objek-objek yang ada di dalam game ini terinspirasi dari dunia nyata, namun tidak ada objek yang benar-benar menyerupai dunia nyata di dalamnya. Ini tentu terlihat dari pohon yang entah kenapa memiliki dedaunan berbentuk kubus, hewan yang sama sekali tidak ada di dunia nyata, atau bahkan air yang mengambang di atas langit.
Walaupun terdengar absurd dan aneh, namun apa yang direpresentasikan di dalam game ini benar-benar terlihat indah. Gris adalah salah satu video game yang menjadi bukti nyata kalau game bukanlah sekedar hiburan. Game juga bisa menjadi sebuah karya seni layaknya medium-medium yang lain. Jika kalian menyadari sesuatu di dalam video ini, semua game yang kami sebutkan di atas adalah game-game indie yang tak memiliki budget seperti game AAA yang sangat tinggi. Dengan budget yang tidak fantastis pula lah, para developer dapat mengembangkan sesuatu yang mungkin mengesankan dengan keterbatasan yang mereka miliki. Mereka mampu untuk membuat sesuatu yang indah dan tidak harus mengikuti pakem atau tren yang terjadi sekarang. Kami rasa sudah cukup sekian video kali ini. Mungkin kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah tentang game apa yang lupa kami sebutkan dan layak untuk memiliki sandangan grafis terunik. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar kalian tahu informasi tentang dunia game dan yang lainnya dari Red Portal.